Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dewi Aulia dengan NIM F1051221034. Di sini saya akan mempresentasikan tentang uji hipotesis. Saya mengambil judul skripsi yaitu pengaruh model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning terhadap kemampuan analisis peserta didik pada materi hukum Newton. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana peningkatan hasil penerapan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning terhadap kemampuan analisis peserta didik pada materi hukum Newton. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. H0-nya yaitu tidak terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning terhadap kemampuan analisis peserta didik pada materi hukum Newton. Sedangkan HA-nya yaitu terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning terhadap kemampuan analisis peserta didik pada materi hukum Newton. Yang pertama yaitu kita akan menguji uji normalitas menggunakan SPSS. Ini adalah cara-cara penggunaan SPSS atau langkah-langkahnya. Seperti yang ada di layar, itu yang pertama, buka aplikasi SPSS, klik variable view, klik pada kolom name yang pertama tulis hasil, dan kolom kedua tulis kelas. Pada kolom hasil dan kelas di desimal ubah ke 0, pada kolom hasil di kotak label tulis hasil belajar. Pada kolom kelas di kotak label tulis kelas. Ini adalah langkah-langkahnya. Nah, berdasarkan hasil pengujian hipotesis normalitas, yaitu jika signifikan kecil dari 0,05 maka HA diterima, yang berarti bahwa data tidak berdistribusi normal. Dari data yang diperoleh didapatkan hasil signifikan pada Shapiro-Wilk. Kenapa saya mengambil Shapiro-Wilk? Karena data yang saya ambil yaitu kurang dari 50 orang atau 50 siswa atau 50 sampel. Nah, pretest kelas eksperimen kurang dari 0,05 yaitu 0,005 dan kelas kontrol lebih dari 0,05 yaitu 0,839. Begitupun juga dengan nilai signifikan data post-test ke kelas eksperimen dan kelas kontrol nilainya lebih dari 0,05 yaitu 0,065 dan 0,070. Sehingga pada data hasil pretest dan post-test, kelas kontrol dan kelas eksperimen tidak berdistribusi normal. Nah, selanjutnya saya masih mencoba untuk menguji prasyarat, itu uji homogenitas. Kenapa saya menggunakan uji homogenitas? Yaitu karena saya mengambil 2 sampel, yaitu kelas kontrol sama kelas eksperimen. Nah, ini langkah-langkah penggunaan SPSS-nya untuk mencari uji homogenitas. Nah, berdasarkan ketentuan pengujian hipotesis homogenitas, yaitu jika signifikan lebih dari 0,05 maka H0 diterima, yang berarti bahwa data diterima atau homogen. Dari data yang diperoleh, nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka bisa disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh homogen. Nah, karena yang uji prasyarat itu tidak berdistribusi normal dan homogen, nah saya mengambil uji hipotesisnya itu uji Mann-Whitney. Nah, ini langkah-langkah uji Mann-Whitney. Nah, berdasarkan ketentuan pengujian hipotesis, yaitu jika signifikan lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak. Sedangkan jika signifikan kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Hasil dari data di samping menunjukkan bahwa signifikan lebih dari 0,05 yaitu 0,234. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar siswa pada kelas kontrol dan eksperimen. Nah, kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil yang diperoleh, yaitu kemampuan analisis pada kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran berbasis masalah menjadi jauh lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol yang menggunakan pendekatan konvensional. Oke, sekian
dari presentasi dari saya. Ya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.